Di alam manusia itu, ruh yang dilahirkan itu sebenarnya ditugaskan untuk menempuh jalan kembali ke asal sebelumnya sebagai ruh, di dunia itu untuk berjuang, berusaha, mencari asal muasalnya, siapa dirinya, lalu menempuh jalan yang seharusnya menjadi diri sebelumnya untuk kembali ke setidaknya. Kembali kepada kedudukannya sebelumnya, atau kalau bisa mencapai tingkatan kedudukan di langit yang lebih tinggi. Tapi, ketika dilahirkan, ruh yang dikosongkan riwayat penempuhannya sebelumnya merasa bingung, dan tak tahu kemana langkah kaki harus diarahkan. Ketika mengalami kebingungan itu, berbagai sihir dunia dan fatamorgana dunia mempengaruhi sudut pandang dan pengetahuan-pengetahuan baru menyibukkannya sehingga dirinya lupa sama sekali seharusnya jalan tempuhnya kemana. Malah bisa bukan kembali ke asal muasalnya tapi kadang malah jatuh ke dunia rendah, malah menjadi siluman atau pengikut iblis, turun dari derajat manusia, dan bukan menuju surga jalan tempuhnya tapi malah ke neraka. Dunia ini sebenarnya hanya 5 menitan, dibanding perjalanan di akhirat yang lebih panjang. Manusia itu jika gagal di dunia yang kita tempati ini maka akan turun di derajat yang lebih rendah, atau sebagai asfala safilin. Selain di bumi yang kita tempati itu ada 7 bumi, yang mana 7 bumi itu akan berakhir atau kiamat. Setelah bumi ini yang kita tempati ini kiamat, dan waktunya masih lama tenggangnya. Berurutan dari bumi ini kemudian bumi setelahnya. Bumi di bawah bumi ini itu nilai tahunnya lebih terbelakang. Makin ke bawah makin ke belakang. Nah kita yang gagal di bumi ini, ketika meninggal maka bisa jadi apa saja. Nanti dilahirkan kembali ke bumi di bawah bumi ini, sebagai manusia yang lebih rendah kedudukannya. Dibanding di bumi ini, makin gagal kita, maka makin jauh kita dilahirkan, artinya kok kita gagal parah. Belum gagal total, masih ada kesempatan dilahirkan di bumi paling bawah. Di bumi ketujuh, yang belum mengenal bahasa, masih hu, tapi setidaknya sudah pakai cawat. Kalau di bumi paling bawah itu, kita berperilaku baik, maka di sana meninggal, akan dilahirkan lagi di bumi di atasnya, selanjutnya naik lagi di bumi di atasnya. Kalau kita gagal maka akan dibuang ke bumi di bawahnya lagi. Di bawah bumi ketujuh, masih ada bumi buangan, 8, 9, 10. Di bumi itu, manusia tidak berpakaian sama sekali. Bahkan manusia lebih ganas dari binatang. Manusia biasa makan manusia, siapa kuat memakan yang lain, budi pekerti sama sekali tidak ada. Di sana tidak makan manusia lain itu sudah sebaik-baiknya manusia. Sebaliknya jika di bumi yang kita pijak ini kok kita orang yang beriman, dan selalu beramal kebaikan, maka kita akan naik ke langit, makin takwa, makin ikhlas, makin ridho, maka akan makin tinggi kedudukan seseorang di langit, dan akan paling dekat dengan Allah. Walau kita misal punya kedudukan di langit, setelah kita meninggal, tetap akan dilahirkan di bumi selain bumi ini. Misal di bumi kedua, tapi bukan sebagai manusia buangan, melainkan menjalankan tugas di bumi lain untuk mengajak ke jalan Allah, dan berjuang di jalan Allah. Bagi para aulia yang sudah meninggal di bumi ini, ditugaskan ke bumi lain itu adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Karena apa?
Karena dengan ditugaskan itulah derajat langit kedekatan diri dengan Allah bisa dicapai dan diusahakan lagi. Jika tidak ditugaskan misal dalam 100 tahun, ya dalam selama itu tidak akan naik lagi kedudukannya di langit. Tanda pagar, semua manusia itu sebelum dimasukkan di dalam janin. Semua adalah ruh yang tinggal di alam ruh. Di surga, atau di langit, atau di kayangan. Jadi ada orang yang lahir di dunia ini, sebelumnya sebagai ruh. Tinggal di surga, atau di langit, langit tinggi dan langit rendah. Atau dari kayangan, atau di bumi tapi di alam ruh, atau orang bumi yang tidak punya kedudukan di langit. Ketika dilahirkan maka semua dalam posisi nol. Walaupun itu orang dari surga yang ditugaskan di dunia, atau orang langit atas para aulia sirullah, atau langit bawah para aulia biasa, atau orang kayangan. Soal ruh itu banyak dan teramat banyak jika dijelaskan, makanya penjelasan pendeknya. Aruhu min amri Robi. Ruh itu urusan Tuhanku. Ingat menggunakan Rob bukan min amrillah. Sebab Rob itu pengatur, perancang, yang merawat dan menentukan dan mengurus. Makanya jika dijelaskan akan banyak sekali penjelasan yang di luar nalar manusia. Contoh ruh di surga, lo memang ada ruh yang sudah di surga, ya ada, apa surga sudah ada yang menempati, ya ada, bidadari malaikat, juga ruh yang meninggal dengan syahid, apa dalilnya? Firman Allah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Ali Imran, 169-170. Dalam Sahih Muslim, dari Masyiruk rahimahullah, berkata, kami bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini, Quran Surat Ali Imran, 169. Dia menjawab, adapun kami telah bertanya tentang hal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, beliau menjawab, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka. Kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian Rabb mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas, lalu bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami. Rabb mereka bertanya seperti itu sebanyak 3 kali. Maka tatkala mereka merasa bahwasanya mereka harus minta sesuatu, mereka berkata, wahai Rabb kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi. Maka tatkala dia melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang mati syahid semua tinggal di surga. Dan mereka menikah dengan bidadari-bidadari surga. Tapi, dalam bentuk ruh. Sebab jasad mereka di bumi. Ketika mereka menikah itu lalu misal dikaruniai anak. Maka anak itu juga berupa ruh yang tinggal di surga, kelahiran surga.
Surga itu ramai didatangi ruh-ruh yang mati syahid. Ketika terjadi perang, dan banyak muslim terbunuh. Juga ketika banyak bayi terbunuh di Syria atau Sam, atau Palestina, maka banyak bayi atau anak kecil, yang meninggal ruhnya dibawa ke surga. Surga jadi ramai banyak tangisan anak-anak yang berlepotan darah dari lukanya. Lalu ada orang yang meninggal sebagai waliullah. Tinggal di langit tinggi, ketika mereka meninggal. Mempunyai kedudukan langit tinggi. Dan ketika mereka ditugaskan ke bumi lahir sebagai bayi, atau masuk ke manusia, sebagai ruh pendukung pada aulia yang ditugaskan. Jadi pembahasan soal ruh itu luas, banyak rahasia-rahasia.